siang Bu Mia. Siang Pak Dani. Terima kasih sudah datang ke kelas saya. Hari ini saya minta izin Bu Mia untuk mengkonsultasi saya bagaimana saya melakukan pendidikan saya, dan semoga apa yang saya sudah kerjakan itu menjadi progres bagi saya sebagai guru, dan pembelajaran yang diberikan itu bisa menjadikan pembelajaran saya semakin oke di kelas. Jadi hari ini saya ingin bercerita sebelumnya bahwa di kelas saya itu banyak kejadian anaknya itu jarang masuk ke kelas karena alasannya banyak lah ya. Dari mulai bapaknya nggak bisa nganterin, lalu dia sakit, dan dia banyak alasan lah. Jadi ada beberapa anak memang nggak masuk karena alasan-alasan tertentu. Lalu ada juga anak yang menurut saya kurang mampu untuk menyerap materi, Bu. Jadi anak ini sepertinya memang nggak fokus, dan saya juga sepertinya masih kurang paham nih bagaimana menyelesaikan kasus anak ini. Apalagi ada anak yang bandel, suka jalan temennya lah, basic seperti itu. Jadi kelas itu buat saya pribadi masih kurang kondusif lah untuk saya sebagai guru mengajar. Kira-kira bagaimana ya Bu menyelesaikan masalah saya itu? Oke, baik Pak Daniel, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau bercerita nih tentang masalah yang ada di kelas Pak Daniel. Jadi yang saya tangkap tadi ya Pak, di Pak Daniel ini sedang ada permasalahan ya. Yang pertama ada murid yang tidak masuk, kemudian yang kedua ada murid yang ketika Pak Daniel menjelaskan anak itu kurang fokus. Yang ketiga ada anak yang mobilitasnya tinggi sehingga membuat kelas kurang kondusif gitu ya Pak. Sebelumnya kita lanjut ke diskusi kita ini, saya mau bertanya nih kepada Pak Daniel, harapan Pak Daniel setelah kita berdiskusi itu harapannya apa? Ya, harapan saya tuh supaya saya dapat masukan ya Bu. Jadi dengan masukan yang saya dapat nanti, saya ingin merubah. Kalau memang saya ada kurang dalam pembelajaran atau pembelajaran materi, saya mungkin akan melakukan pengawasan materi-materi yang mungkin di luar dari kebiasaan saya. Ya mudah-mudahan dengan itu kelas menjadi lebih aman, kondusif gitu dengan anak. Selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk bisa mengatasi tiga masalah dari murid ini? Memang saya untuk mengajar Bu lebih fokus ke saya pribadi. Jadi saya memberikan pembelajaran bagi mereka itu menurut apa yang saya tahu. Jadi terkadang mungkin bagi mereka itu berat ya untuk mencerna apa yang saya berikan, sehingga mereka jadinya seperti bosan gitu, lalu monoton. Jadi saya tuh memberikan materi-materi akhirnya melalui video, tapi itu pun sepertinya masih kurang karena anak-anak yang kurang fokus ini tetap saja kurang fokus. Jadi tidak mengenal seperti itu dunia. Nah, saya pengen tuh supaya semua anak-anak ini dapat menerima materi dengan baik. Cuman saya masih agak bingung bagaimana caranya supaya materi yang saya berikan itu membuat anak-anak semakin lebih menyenangkan gitu lah. Anak-anak lebih fokus, anak-anak lebih happy ya. Jadi saya masih memikirkan cara yang lebih baik daripada cara yang sudah saya berikan kepada mereka selama ini. Jadi tadi ada yang sudah Bapak lakukan, memberikan video, pembelajaran ya, saya lihat cuma murid-murid ini masih kurang fokus lah gitu ya Pak. Oke, jadi kira-kira hambatan apa sih yang Bapak temui dari apa yang sudah Bapak lakukan? Hambatan yang ditemui mungkin anak-anak ini
merasa kok saya nggak paham ya, videonya kok kayaknya terlalu panjang. Karena memang saya tuh suka memberikan video yang panjang-panjang itu sebenarnya untuk supaya mereka lebih memahami lebih detail tentang pembelajaran hari itu. Cuman mungkin karena terlalu panjang akhirnya mereka merasa bosan. Lalu hambatan yang berikutnya adalah ada beberapa anak memang dia itu sepertinya kurang fokus dalam arti kata di anak ABK. Akhirnya dia lebih senang bercanda. Jadi untuk durasi waktu saya memberikan materi video itu dimanfaatkan sama mereka untuk bercanda, bukan untuk fokus melihat video yang diberikan. Jadi video yang sudah ditampilkan bukannya disimak gitu ya Pak? Yeah. Justru mereka merasa bosan karena terlalu panjang gitu ya. Jadi hambatannya itu. Tadi kan Bapak sudah tahu nih bahwa durasi videonya terlalu panjang dan ternyata durasi itu bisa membuat mereka bosan gitu ya, dan mengakibatkan mereka justru malah bercanda. Nah, dari hambatan-hambatan yang Bapak temui, kira-kira solusi yang bisa Bapak lakukan? Ya, mungkin kedepannya saya akan memotong durasinya ya Bu ya. Durasi video itu menjadi lebih pendek. Tujuannya mungkin biar mereka itu tidak terlalu bosan. Sama mungkin di tengah-tengah itu saya usahakan nanti untuk memberikan SDK atau motivasi ya Bu, supaya apa yang mereka lakukan itu lebih fokus dan juga lebih tenang dalam menerima materi hari itu. Memang untuk durasi saya perlu mengurangi karena itu memang menjadi hambatan saya memang buat anak-anak yang lebih fokus. Dari solusi yang sudah Bapak munculkan itu sudah cukup baik ya Pak untuk mengurangi hambatan yang tadi sudah Bapak temui. Gitu. Jadi mungkin selain durasi, ada hal lain yang harus Bapak perhatikan lagi selain durasi dari video. Ya, sebenarnya ada Bu. Selama ini kan saya memberikan mereka berdasarkan video yang saya berikan. Jadi ketika mereka mengerjakan assessment ya, mengerjakan ujian-ujian, mereka juga tidak paham apa isinya karena mereka tuh harus memikirkan apa yang mereka tonton, apa yang mereka sudah dengar. Akhirnya mereka sendiri bingung akan jawabannya. Ya mungkin saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih ringan kali itu ya, supaya mereka itu dapat mengisi pertanyaan itu dengan lebih baik dan mereka juga dapat mengerti inti dari materi video yang diberikan. Oke, itu tadi sudah muncul dua solusi ya Pak. Jadi yang pertama durasi dari videonya dikurangi, kemudian Bapak juga menurunkan tingkat kesulitan dari soal yang Bapak berikan kepada murid-murid Bapak. Tapi pun ada masalah lain ya Pak, selain anak non fokus, ternyata ada yang membuat kelas kurang kondusif gitu. Kira-kira menurut Bapak, anak yang membuat kelas ini kurang kondusif itu anaknya seperti apa sih? Yang kedua anak laki-laki ya Bu ya, anaknya memang bandel, suka mengganggu temennya. Jadi berkali-kali itu temennya suka mengadu sama saya kalau dia suka ngeprank, suka ngerjain temennya. Akhirnya saya sering negur Bu anaknya ini. Memang kalau saya tegur anaknya itu seperti biasa aja, karena kan gurunya juga nggak ngasih hukuman yang berarti gitu. Mungkin kedepannya saya akan coba menanya kepada teman-teman yang di kelas lain apakah mempunyai masalah yang sama kayak saya. Jika ada, mungkin saya akan mengembangkan keputusan atau sistem saya untuk mengatasi anak ini. Kalau memang perlu panggil orang tua, pada akhirnya ya jadi saya akan panggil orang tua. Ada lanjut ya dari anak yang suka
mengganggu temannya sehingga kelas kurang kondusif gitu. Kalau untuk segi pembelajaran, kira-kira apa sih yang membuat anak ini mungkin karena kurang tertarik begitu ya. Jadi kira-kira apa nih yang bisa Bapak berikan solusi apa nih sehingga anak yang suka menjadi temannya ini bisa tertarik begitu dengan pembelajaran? Ya, saya mungkin akan melakukan kerja kelompok kali Ibu ya. Jadi dengan kerja kelompok mungkin mereka lebih nyaman, jadi tidak terlalu melihat ke video atau materi yang saya berikan. Akhirnya mereka dapat berdiskusi, bertukar pikiran. Ya semoga anak ini tidak lagi mengganggu temannya. Sebenarnya mungkin karena bosan kali ya, dia mengganggu temannya itu. Ya solusi yang belajar kelompok saya rasa itu solusi yang baik. Tadi kan sudah banyak nih solusi-solusi yang Pak Daniel temukan. Rencana kedepannya yang akan Pak Daniel lakukan? Ya setelah kita sudah mengetahui permasalahannya Bu ya, dan solusi-solusi yang sudah kita dapat, kedepannya saya akan merubah cara pembelajaran saya juga mungkin akan merubah cara mendidik mereka nanti di kelas supaya nanti tidak melulu fokus pada gurunya, tapi mereka dapat fokus kepada teman-teman juga sehingga lebih menarik pembelajaran nanti di kelas. Kapan nih rencana itu akan Bapak lakukan? Saya rasa nanti di hari Selasa saya akan coba-coba. Hari Selasa ya Pak? Ya. Nah untuk rencana ini bisa berjalan dengan lebih lancar, kira-kira ada pihak-pihak mana yang mungkin bisa terlibat? Saya terlibatkan teman-teman saya, teman-teman sejawat, dengan guru di sekolah. Saya akan meminta pendapat dari mereka bagaimana supaya kondisi kelas itu lebih baik. Terima kasih ya Pak Daniel hari ini. Pak Daniel sudah bercerita kepada saya tentang masalah. Tadi juga Bapak sudah punya nih harapan setelah kita berdiskusi. Saya mau tanya nih, setelah kita berdiskusi apa yang sudah Bapak dapat? Saya mendapatkan jawaban junior, jadi ternyata apa yang saya sudah lakukan itu memang sudah banyak perbaikan ya Bu. Mengajak kepada teman-teman, saya rasa apapun masalahnya pasti akan ada perbaikannya, dan saya akan berkomitmen untuk menjalankan perbaikan itu ke depannya Bu. Baik Pak Daniel, tadi kan Bapak sudah memiliki rencana dan hari Selasa akan dilakukan. Insya Allah nanti hari Selasa juga saya akan kelas Pak Daniel untuk melakukan observasi tentang pembelajaran yang sudah tadi Bapak rencanakan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berhasil dan harapan Bapak untuk ketiga anak murid yang bermasalah di kelas ini bisa terselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih Pak Daniel. Saya undur diri dulu. Selamat siang. Waktu kita sudah belajar tentang zat, materi, dan perubahannya. Ada berapa jenis zat? Padat, ya, itu ada 3. Nah, kalau zat padat, apa ya ciri-cirinya zat padat? Lemari. Atau ini deh, contohnya zat padat apa? Batu. Lemari. Papan tulis. Zat air contohnya apa saja? Air. Minyak. Sirup. Bensin. Lalu kalau zat gas? Belum ya, itu nanti prosesnya. Udara.
Udara. Gas LPG boleh sama udara ya oksigen. Wujudnya materi dan perubahannya. Oke, teman-teman yang lain yuk. Ya, apa namanya? Coba perhatikan dulu kelompok Garuda ya. Kelompok Garuda mau presentasi. Oke? Oke, semua siap. Tepuk diam. Silakan kelompok Garuda. Anggota kelompok desa pastikan perubahan Indonesia yang dipengaruhi bahan yang Simbang nggak? Kira-kira apa yang terjadi nih, Mas Bapak? Dua-duanya mempunyai berat yang sama ya? Ya. Ada isinya nggak? Nggak ada. Nggak ada? Kosong. Kosong ya? Oke. Nah nih, Bapak cium nih balonnya nih. Bapak cium balonnya menjadi ini. Kira-kira apa yang terjadi? Sama aja nggak? Beda. Sama-sama balon. Mana mau dibangin? Udara itu memiliki berat. Jadi kamu bisa memasukkan si udara dalam balon, maka berat balonnya juga bisa bertambah. Saya Mempunyai ilmu baru, pengetahuan baru, buang nafas. lakukan sebanyak yang pada di Ya, iya, betul. mana nih kemarin perasaannya? Saya sudah melaksanakan pembelajaran diferensial di kelas saya. Jadi materi zat cair dan gas memang saya bikin dua versi ya, antara anak yang saya bentuk khusus sama yang reguler memang saya bikin berbeda, dan memang hasilnya juga lumayan bagus. Seperti itu. Pada hari ini kan kita akan melakukan pasca observasi ya. Setelah kemarin saya memperhatikan Pak Daniel menjadi dalam kelas. Tadi menurut Pak Daniel perasaannya ternyata pembelajaran yang sudah pernah dilakukan sudah cukup bagus ya. Sudah bagus karena sudah melaksanakan apa yang sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Baik, Pak Daniel, ketika Pak Daniel melakukan pengajaran kemarin, apa yang menurut Pak Daniel apa hal-hal yang masih kurang menurut Pak Daniel? Saya rasa sudah lumayan anak-anak mengerti untuk apa namanya materi-materi yang disampaikan. Kekurangannya mungkin media yang saya sampaikan itu harusnya ada beberapa sumber ya, nggak hanya dari audio video saja. Jadi saya rasa kalau kita bisa aplikasikan ke dalam IT, contoh misalkan anak-anak bisa menggunakan gadgetnya dan belajar dari situ, saya rasa pembelajaran akan lebih maksimal ya. Tapi dengan menggunakan audio video saja mereka sudah cukup mengerti apa yang sedang dibicarakan hari itu. Yang
kan juga saat kemarin saat observasi juga padanya sudah memberikan berbagai macam konten yang dari bacaan, kemudian sudah memberikan video ya, dan sesuai dengan permintaan sebelumnya ya, videonya durasinya tidak terlalu panjang, tidak sangat bagus Pak Daniel. Kemudian Pak Daniel juga sudah memberikan media yang konkret ya Pak. Menurut Pak Daniel, bagaimana proses pembelajaran kemarin berjalan? Prosesnya berjalan dengan baik. Anak-anak saya suruh bawa beberapa peralatan dari rumah untuk mangkok, lalu ada minum, ada sendok, namun beberapa materi saya yang sediakan itu kayak meja, lalu balon, sama ada beberapa, jadi kita semua saling kolaborasi untuk membawa praktek yang akan dipakai di kelas. Setelah itu anak-anak saya berikan kesempatan untuk mungkin menanyakan dulu apa yang penggunaan data tersebut. Jadi ketika mereka sudah paham, baru kita mulai prakteknya. Jadi saya sebagai guru yang membimbing anak-anak agar dapat menggunakan hal tersebut. Contoh misalkan bagaimana proses perubahan dari benda padat menjadi cair, kita kembali ya, jadi yang kita bakar. Menjaga anak-anak atau mengarahkan bagaimana cara memakai alat peraga dengan baik biar tidak ada terjadi kecelakaan ya. Itu lalu setelah itu kita coba dengan menggunakan sendok, lebih baik kita bakar dengan menggunakan lilin. Sendok itu sebagai perantaranya, dan bagaimana anak-anak melihat bagaimana perubahan dari mentega walaupun dia benda padat lunak ya, jadi kembali menjadi cair yang harus sudah diatur itu. Dan anak-anak juga praktek bahwa oksigen itu mempunyai berat, contohnya dengan menggunakan balon yang satu 3 kilo dan satu tidak 3 kilo. Ternyata timbangannya tuh lebih berat ke balon yang ada isi udara, dan anak-anak cukup memahami bagaimana suatu zat itu berubah bentuk. Di prosesnya kalau saya bilang sudah baik ya. Oke, jadi Bapak sudah melibatkan anak-anak ya, melibatkan murid untuk mempersiapkan alat dan bahan yang akan mereka gunakan untuk pembelajaran. Dan alat-alat tersebut adalah alat-alat yang bisa mereka temukan sehari-hari, yang ada di yang dekat dengan mereka di kesehariannya. Oke, sangat bagus sekali. Kan Pak Daniel bilang bahwa ada sedikit nih menurut Pak Daniel sesuatu yang menurut Pak Daniel itu kekurangan, ya. Bahwa sebenarnya mungkin bisa diaplikasikan ya, apa namanya tadi? Menggunakan gadget. Iya, menggunakan gadget. Gitu. Ada tidak tindak lanjut yang akan Pak Daniel lakukan untuk bisa mengurangi kekurangan-kekurangan? Ya mungkin nanti kedepannya saya menugaskan mereka dengan pekerjaan rumah, akan saya suruh mereka untuk menginstal program aplikasi di handphone, karena memang sekolah melarang untuk membawa handphone itu. Jadi ketika dia sudah di rumah, dia bisa praktekkan kembali apa yang sudah kita lakukan di kelas, dan memang hasilnya sama. Berarti di situ anak-anak sudah mengulangi pembelajaran yang ada di sekolah. Dengan begitu pembelajarannya semakin totalitas ya, semakin lebih mendekati sempurna, dan mereka lebih paham akan materi pelajaran perubahan hidup bijak. Kira-kira apa kapan Bapak melakukan? Untuk perbaikan itu seminggu ini kan dunia ya, karena memang anak-anak tidak semua memiliki gadget. Saya kasih waktu seminggu atau seminggu lebih supaya mereka bisa melengkapi tugas yang sudah saya berikan. Pihak mana saja yang bisa membantu Bapak dalam melakukan perbaikan? Yang terdekat mungkin orang tua, jadi saya minta kalau oleh orang tuanya untuk meminjamkan handphonenya ya,
Nah, kita tahu beberapa orang tua memang melarang anak untuk menggunakan gadget. Lalu mungkin yang kedua, kalau memang anak-anak tidak dapat atau tidak memiliki gadget tersebut, saya akan coba bantu sendiri ya menggunakan gadget saya supaya mereka sama dengan lainnya bisa menggunakan gadget tersebut. Jadi kan pertemuan sebelumnya kita berdiskusi ya bahwa bapak ini ada sedikit masalah, kemudian melakukan pembelajaran diferensiasi, kemarin sudah melakukan pembelajaran diferensiasi konten, kemudian hari ini mendapatkan masukan kembali ya Pak, Bapak mendapatkan solusi untuk mengurangi kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran atau kekurangan yang masih ada, yaitu memanfaatkan IT ya. Jadi Bapak sudah bilang akan melakukannya minggu ini. Baik, dari apa yang kita diskusikan dari awal sampai akhir, itu yang pada Di situ saya mendapatkan bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu dapat kita gunakan media-media lain dan cari media-media yang mudah untuk dikontrol. Lalu tambahannya mungkin kita dapat mengaplikasinya dengan teknologi ya Bu. Jadi jika kita bisa menggabungkan kedua jenis media itu, mungkin akan memacu semangat anak untuk belajar lagi dan motivasi semakin meningkat dalam masalah pembelajaran di sekolah. Pak Daniel, mudah-mudahan tindak lanjut yang akan Pak Daniel lakukan itu berjalan dengan lancar, penggunaan IT, kemudian mudah-mudahan juga orang tua, stakeholders mendukung ya atas tindak lanjut yang akan Pak Daniel lakukan. Kira-kira mungkin kita akan bertemu lagi. Mungkin dalam waktu 2-3 minggu ya Bu, biar prosesnya terlihat dulu, jadi kita bisa lihat apa namanya kembali dari anak-anak kita. Baik Pak Daniel, terima kasih. Semangat terus, sukses selalu. Selamat siang. Terima kasih. Iklan. Ini aja di tap-tap. Ya.